Kok nggak ada jawabannya ya? Kurang semangat. Sudah sarapan apa belum? Kalau belum sarapan, tanggung jawab panitia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama, poin yang pertama, silsilah atau sanad thariqah ini sangat penting sekali. Kata para ulama, sanad atau silsilah mata rantai guru ke guru dalam tarekah sampai ke Nabi itu adalah as-sanadur ruhiyyu, sandaran ruhani, wa nasabur ruhiyyu, dan nasab ruhani. Kita manusia memiliki dua elemen, jasmani dan rohani. Ini yang hadir di sini jasmaninya saja atau dengan rohaninya? Kalau jasmani tanpa rohani apa namanya? Dikubur. Jasmani ada orang tua kita yang mengandung dan melahirkan kita, hafal semua orang tua kita. Kalau ditanya siapa orang tua, pasti jawabnya betul. Kita juga bukan makhluk jasmani, makhluk ruhani. Maka ruhani pun harus punya orang tua. Siapa orang tua ruhani? Mursyid yang memiliki silsilah mata rantai sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersyukur dan beruntung kepada Allah apabila ruhani kita memiliki abu ruh, bapa ruhani, murabi ruh, pembimbing ruhani kita. Sekarang jamaah sekalian, kalau ditanya, tahu nggak kelahiran kita kapan? Ada di KTP kita, betul apa betul? Tapi pengen tanya, yang dilahirkan di tanggal itu jasmani atau rohani? Jasmani atau rohani? Jasmani kita. Di KTP tanggal kelahiran itu kelahiran jasmani. Sementara kita makhluk ruhani pula. Maka ruhani kita pun harus terlahir supaya ruhani kita ada yang merawatnya. Kapan kelahiran ruhani kita? Ada yang tahu apa enggak? Kapan kelahiran ruhani kita? Dalam ilmu tasawuf, kelahiran ruhani apabila seseorang telah dijumpakan oleh Allah dengan seorang mursyid yang memiliki sanad ruhani, silsilah ruhani sampai kepada Nabi. Kenapa ruhani kita terlahir? Di saat itulah ruhani kita akan diurus oleh mursyid kita. Maka oleh sebab itu, tugas mursyid adalah yang pertama, murabbi ruh, pembimbing ruhani yang mengurus ruhani kita. Maka bersyukur kepada Allah bagi orang yang sudah mendapatkan talqin zikir, berbaiat kepada mursyid yang memiliki sanad dan silsilah sampai kepada Nabi. Rohani kita tidak akan sendirian. Rohani kita disatukan oleh Allah dalam mata rantai emas sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita sudah terpisah 1000 tahun dengan Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Qaddasallahu sirrah, tapi ruh kita dibersamakan oleh Allah dengannya. Alhamdulillah. Walaupun kita sudah 1500 tahun terpisah dengan Nabi kita, tapi ruh kita disatukan dengan beliau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berkumpul di pagi hari ini bukan hanya fisik, tapi ruhani kita dikumpulkan oleh Allah. Nabi bersabda, al-arwah junudun mujannadah. Ruh manusia itu seperti bala tentara, berkelompok-kelompok, ada pimpinannya.
Mudah-mudahan pimpinan rohani kita adalah guru-guru mursyid kita, dan yang tertinggi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah yang memperkenalkan istilah thariqah. Apa thariqah itu? Thariqah itu adalah jalan hati, jalan rohani menuju kepada Allah. Di dalam Al-Quran ada dua jalan yang diturunkan oleh Allah, jalan menuju kepada Allah. Pak, Ibu, penting nggak jalan? Bisa nggak dari kabupaten apa ini? Tanjung Jabung Barat, bisa nggak ke Jakarta tanpa jalan? Tidak akan sampai. Penting jalan itu. Maka menuju kepada Allah, kita semua akan kembali kepada Allah. Siap apa belum? Siap apa belum kita ini? Kita akan kembali kepada, ada dua jalan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah syariat, ilmunya adalah fikih. Syara'alakum minad-din, Allah menurunkan syariat bagi kalian, bagian dari agama. Itu adalah jalan yang zahir, ilmunya fikih. Pakailah dalam hidup ini, pakai aturan fikih, baik ibadah, muamalah, nikah, dan jinayah. Itu jalan yang diturunkan oleh Allah. Yang kedua, ada jalan ruhani yang diturunkan oleh Allah. Surah Jin, wa allawistaqamu ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Asalnya wa anna law istaqamu, sesungguhnya apabila orang-orang yang beriman istiqomah, sedikitan ibadah semangat, banyakan semangat, dipuji semangat, dicaci maki semangat, itu istiqomah. Istiqomah di atas thariqah. Thariqah jalan batin, jalan rohani menuju kepada Allah. Janji Allah, la asqainahum, kami akan kucurkan kepada mereka ma'an godako. Alhamdulillah turun hujan. Kalau turun hujan mau kabur apa terus? Mau terus atau mau kabur? Janji Allah. Sesungguhnya apabila orang yang beriman istiqomah di atas thariqah, kita berkumpul hawa di sini menjalankan amalan thariqah, la asqainahum, akan kucurkan kepada mereka ma'an godako, air yang banyak. Maksudnya adalah rizki batin yang banyak. Alhamdulillah hujan. Teruskan jangan. Teruskan jangan. Jangan ada yang kabur ya. Diturunkan oleh Allah hujan. Tafsirnya adalah rizki batin. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Maqsadul Asna fi Syarhi Ma'ani Asma'illahil Husna, rizki itu ada dua. Pak, Bu, yang disukai rizki mana? Rizki zahir, rizki batin. Karena manusia elemennya terdiri dari jasmani, ada rizki untuk jasmani kita. Ini makanan, minuman, kendaraan, rumah, itu adalah rizki jasmani, rizki yang zahir. Yang kedua, manusia memiliki elemen rohani, ada rizki batin. Maka oleh sebab itu, rizki batin itu ada dalam tarekat. Imam Abu Thalib Al-Makki rahimahullah menjelaskan bahwa ada yang disebut dengan qutul qulub, makanan dari rohani kita. Makanan dari rohani kita. Jadi rohani kita membutuhkan makanan. Alhamdulillah, yuk kita sambut rizki dari Allah.
karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, tenang saja ya, walaupun thariqah yang mu'tabarah itu, tanda thariqah mu'tabarah yang dibawakan oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, yang pertama adalah al-jam'u bainas syariat wal hakikat. Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Al-Jilani 1000 tahun yang lalu telah meninggalkan kita, tapi namanya dikenang selalu ada di hati. Maka oleh sebab itu, apa yang akan kita tinggalkan setelah kehidupan dunia ini akan kita tinggalkan. Apakah kita akan dikenang orang baik atau dikenang orang buruk? Maka oleh sebab itu, salah satu hikmah dari haul pada pagi hari ini adalah bagaimana kita meneladani guru besar kita yang menyambungkan antara syariat dan hakikat. Kalau ilmunya antara ilmu fikih dan ilmu tasawuf, itu adalah tanda tarekat mu'tabarah yang pertama. Alhamdulillah, hujan pertama besar. Itu tandanya yang pertama. Al-jam'u bainas syariati wal haqiqati, yang menyambungkan antara syariat dan hakikat, antara ilmu fikih dan tasawuf. Yang kedua adalah al-jam'u bainal ilmi wal amali, tarekat yang dibangun oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bapaknya thariqah Sultan Aulia, adalah yang menghubungkan antara ilmu dan amal. Bukan sebatas ilmu, tapi ilmu yang menjadi amal. Itu yang kedua. Makanya alhamdulillah, yang menyambut tarekat di pesantren-pesantren gudangnya ilmu, untuk menjadikan ilmu dan amal. Jangan sampai ilmu hanya ilmu tanpa amal. Maka ulama-ulama besar pendiri madhab yang empat, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi dan Maliki, semuanya adalah bertasawuf. Muncul sahibul maqamati wal ahwal, menjadi sosok-sosok ulama bukan hanya pintar ilmu, tapi sahibul maqamati wal ahwal, hatinya penuh dengan makom-makom yang terpuji, syukurnya, sabarnya, zuhudnya penuh dalam kalbunya, beserta ahwalnya, kehusuannya, waridat ilahiyahnya, ilhamnya dimiliki oleh para ulama-ulama besar kita karena memadukan ilmu dan amal. Baru yang ketiga adalah menghubungkan antara dakwah dan tarbiyah. Syekh Abdul Qadir Jilani mampu dakwah ke kalangan masyarakat yang awam sekalipun, mampu memahaminya, memadukan antara dakwah dengan tarbiyah ruhaninya. Tarbiyah rohani disajikan kepada para murid-muridnya yang suruh. Dakwah disebarkan kepada semua kalangan umat manusia yang berbeda-beda ilmu pengetahuannya, yang berbeda-beda keimanannya. Maka thariqah Qadiriyah ini menjadi induk dari semua thariqah-thariqah yang ada, karena menghubungkan antara dakwahnya sekaligus tarbiyah ruhaniyahnya. Itulah